Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah kabarnya baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi pada hari ini yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Namun sebelum materi kita mulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian yang di rumah mengikuti bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Mari kita bahas yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur ya. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah ijab dan qabul atau akad ya, yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Arti dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan, yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Ya, jadi nikah itu adalah bertemunya dua insan, laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki semua bagaimana? Nikahnya tidak sah. Begitupun sebaliknya. Kalau perempuan sama perempuan, nikahnya tidak sah. Bahkan itu terlarang. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya, saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya yaitu hukum nikah. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua wajib, yang ketiga makruh, dan yang keempat adalah haram. Yang pertama sunnah, yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah. Contoh Muhammad Abdullah ya. Abdullah ini sudah mampu. Dia sudah punya kerjaan ya. Tapi dia kalau tidak menikah, istilahnya masih kuat ya. Tidak terjerumus ke perbuatan zina. Maka nikahnya Abdullah ini adalah sunnah. Yang kedua adalah wajib, yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina ya. Nah, jika tidak segera menikah, maka hukum nikahnya adalah menjadi wajib. Contoh Sopyan ya. Sopyan ini dia sudah mampu, sudah punya kerjaan ya. Dia juga kalau tidak menikah, dia khawatir berbuat zina karena dia sudah tidak tahan istilahnya. Dikhawatirkan kalau tidak segera menikah, maka dia akan berbuat zina. Maka Sopyan ini nikahnya menjadi wajib. Tuh. Yang ketiga adalah makruh.
yaitu bagi yang ingin menikah tetapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anaknya. Nah, contohnya ada seseorang yang dia belum punya kerjaan, istilahnya ya, belum punya apa-apa, tapi dia ingin menikah, maka nikahnya menjadi makruh. Yang keempat adalah haram, yaitu bagi yang ingin menikah dengan maksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Istilahnya balas dendam. Karena dulu waktu pacaran pernah disakiti, ya. Akhirnya dia ingin menikahi wanita itu, tapi tujuannya adalah untuk menyakiti wanita tadi. Maka nikahnya menjadi haram. Yang selanjutnya adalah hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama adalah memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah ila akhiril ayat. Artinya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Maksudnya di antara laki-laki dan perempuan itu ya. Yang kedua adalah tujuannya untuk memperoleh ketenangan hidup. Ya, jadi sebelum menikah itu hidupnya tidak tenang. Ya, maka setelah menikah dia akan memperoleh ketenangan hidup. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ila akhiril ayat. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sebelum nikah itu kalau berhubungan suami istri itu haram. Tapi setelah menikah justru menjadi ibadah, ya, itu. Yang keempat adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, ya. Yang kelima adalah untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya adalah rukun nikah. Yang pertama ada calon suami, ya. Syarat calon suami, ya. Jadi seorang suami itu harus memiliki syarat. Yang pertama adalah seorang laki-laki dewasa, ya. Jadi suami itu harus laki-laki yang sudah dewasa, itu ya. Yang kedua adalah beragama Islam. Ya, kalau nikahnya orang Islam, perempuannya Islam, maka laki-lakinya harus orang Islam. Bagaimana kalau beda agama? Nikahnya tidak sah. Ya, kalau dia tetap menikah, maka dia akan dianggap berzina, gitu ya. Terus yang ketiga adalah tidak dipaksa atau terpaksa, ya. Makanya nikah itu harus benar-benar dipertimbangkan. Ya, memang dia dipaksa untuk menikahi si A, maka pernikahannya tidak sah, ya. Yang selanjutnya adalah tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, ya. Yang berikutnya adalah bukan muhrim calon istrinya. Muhrim itu adalah orang yang mempunyai ikatan persaudaraan, ya. Terus rukun nikah yang kedua adalah ada calon istri, ya. Syarat seorang istri yang pertama adalah seorang wanita yang cukup umur, ya. Kalau di Indonesia itu undang-undangnya wanita boleh menikah itu umur 17 sampai 18 tahun, ya. Minimal itu, ya. Yang kedua adalah bukan perempuan musyrik atau non muslim, ya. Jadi kalau nikahnya sama orang Islam harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam berarti tidak sah. Yang ketiga adalah tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, ya. Mama perempuan ini masih punya suami, nah perempuan ini mau nikah lagi, maka pernikahannya tidak sah. Yang selanjutnya adalah bukan mahram calon suami, ya. Yang selanjutnya tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Terus rukun nikah yang berikutnya adalah ada wali nikah, yaitu wali itu apa?
yaitu wali yang menikahkan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, ya, atau mengizinkan pernikahannya, ya. Di sini ada pembagian wali, ya. Wali itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wali nasab. Wali nasab itu ya ayah, ya, saudara, ya, kakek, gitu, ya. Itu wali nasab. Jadi masih ada tali persaudaraan. Gitu. Terus yang kedua adalah wali hakim. Ya, wali hakim itu adalah dia petugas negara, ya. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu ada Menteri Agama. Menteri Agama itu memberi tugas kepada setiap kecamatan itu ada, ya, namanya KUA itu, ya. Nah, maka Menteri Agama memberi wewenang kepada KUA, yaitu sebagai wali hakim. Apabila contohnya ada seorang perempuan yang tidak punya siapa-siapa, dia sendiri sebatang kara, ya, maka nikahnya dia harus menggunakan wali hakim. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat seorang wali. Yang pertama, dia harus beragama Islam, ya. Yang kedua adalah laki-laki. Yang ketiga baligh dan berakal, ya. Yang keempat adalah merdeka dan bukan hamba sahaya. Yang kelima bersifat adil. Yang keenam tidak sedang ihram haji atau umroh, gitu, ya. Terus rukun nikah yang ketiga adalah ada 2 orang saksi. Syarat seorang saksi yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua laki-laki. Yang ketiga adalah baligh dan berakal sehat. Yang keempat dapat mendengar, ya. Jadi saksi itu harus bisa mendengar. Karena dia akan mendengarkan ucapan ijab qabul, ya. Kalau orang yang tuli, maka dia tidak bisa mendengarkan ijab qabul, ya. Terus dapat melihat, ya. Tidak buta, ya. Wali itu orang saksi itu harus bisa mendengar, bisa melihat, ya. Terus dapat berkata-kata, ya. Dia tidak bisu, ya. Kenapa? Karena wali itu saksi itu yang mengatakan setelah ijab qabul itu dia akan mengatakan sah, gitu, ya. Saya terima nikahnya si A dengan si B dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, ya. Lalu saksi itu mengatakan sah, ya. Maka dia harus bisa berbicara, itu, ya. Terus yang berikutnya adalah adil, ya. Selanjutnya tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh. Yang keempat adalah rukun nikahnya ada akad nikah, yaitu ucapan ijab qabul, ya. Ijab itu apa? Yaitu ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada laki-laki, yaitu ijab. Saya nikahkan mama Fatimah binti siapa dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Nah, itu ucapan ijab. Terus qabul itu apa? Qabul adalah ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Nah, apa qabulnya? Saya terima nikahnya Fatimah binti siapa Muhammad dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu namanya qabul, ya. Jadi ijab itu ucapan wali kepada laki-laki atau calon suami. Qabul itu adalah ucapan calon suami untuk mempelai wanita. Untuk selanjutnya adalah perkawinan yang dilarang, ya. Yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu apa? Adalah perkawinan untuk masa yang ditentukan. Contohnya si A ini nikah sama si B, tapi ada waktunya, ya. Dia ada perjanjian, itu namanya nikah mut'ah. Contoh, saya nikahi kamu dalam jangka 1 tahun, umpama. Nanti setelah 1 tahun dia dicerai, maka nikahnya tidak boleh, haram. Yang kedua adalah nikah tahlil atau muhalil, yaitu perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan menikah lagi dengan mantan istrinya, karena orang tersebut telah mentolak istrinya 3 kali. Jika nikah tahlil dilakukan, maka seorang dapat mengawini mantan istrinya lagi. Contoh nikah tahlil atau muhalil begini. Ada sepasang suami istri, dia ribut nih. Lalu suaminya bilang, saya cerai 3, tolak 3 lah istilahnya. Maka suami ini tidak boleh menikahi istrinya sebelum istrinya itu menikah lagi dengan orang lain. Nanti ada rencana tuh, si istrinya itu nikah dengan orang lain, tapi nanti dicerai. Supaya suami ini bisa menikah. Kalau tujuannya nikah langsung dicerai, maka nikahnya dilarang. Jadi terlarang. Maka jangan mudah mengatakan tolak 3, ya. Gitu. Yang ketiga adalah nikah sighar.
adalah akad kesepakatan menikah anak perempuan sebagai mahar. Contohnya begini, ada si A punya anak perempuan, si B punya anak perempuan. Nah, ini si A dan si B ini sepakat. Ya udah, saya nikahkan anak saya dengan kamu, ya, dengan si B. Lalu si B ini nikah dengan anak si A, ya. Maharnya itu anaknya tadi, ya. Istilahnya tukeran itu loh, untuk dinikahi. Maka nikah seperti itu adalah haram hukumnya. Untuk selanjutnya adalah muhrim. Ya, muhrim itu secara bahasa berarti diharamkan. Ya. Dalam masalah fikih, muhrim bermakna wanita yang haram untuk dinikahi. Jadi wanita muhrim itu wanita yang haram dinikahi. Di sini wanita yang haram dinikahi yang pertama karena keturunan. Yang pertama adalah ibu kandung, ya, dan seterusnya ke atas, maka tidak boleh dinikah. Yang kedua adalah anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, ya. Terus yang ketiga adalah saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu, ya. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Yang keempat adalah anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudaranya ke bawah, ya. Yang kelima adalah anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah. Itu muhrim karena keturunan. Yang kedua adalah karena ada pertalian. Yang kedua adalah karena ada pertalian muhrim dengan istri, ya. Jadi karena ada suami istri itu, ya, karena ada suami istri menikah, ya, maka tidak boleh anaknya istri, dia seorang janda, dia mempunyai anak, maka anaknya tidak boleh dinikahi itu, ya. Terus yang ketiga adalah karena hubungan sepersusuan, ya. Contohnya si A ini, ibu A ini mempunyai anak, ya. Terus dia menyusui orang lain, ya, maka anaknya itu tidak boleh menikah dengan orang yang disusui, ya. Terus yang berikutnya, yang keempat adalah karena perkawinan, ya. Wanita muhrim disebabkan karena perkawinan. Yang pertama adalah ibu dari istri, ya. Yang kedua adalah anak tiri apabila suami sudah berkumpul dengan ibunya, ya. Yang ketiga adalah ibu tiri baik sudah dicerai atau belum. Yang keempat adalah menantu baik yang sudah dicerai atau belum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, ya, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campuri dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 23. Untuk selanjutnya adalah kewajiban suami dan istri. Yang pertama, kewajiban seorang suami yaitu memberi nafkah, ya. Yang kedua adalah memimpin serta membimbing istri dan anak-anak. Yang ketiga, bergaul dengan istri dan anak-anaknya yang baik, menjaga istri dan anak dari bencana, ya. Terus yang berikutnya adalah membantu istri dalam tugas sehari-hari. Yang kedua adalah kewajiban seorang istri. Yang pertama, taat kepada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau perintah suami itu bertentangan dengan ajaran Islam, maka tidak boleh taat. Yang kedua adalah memelihara diri serta kehormatan dan harta benda suami. Yang ketiga adalah membantu suami dalam memimpin keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat adalah menerima dan menghormati pemberian suami. Yang kelima adalah hormat dan sopan kepada suami dan keluarganya. Yang keenam adalah memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Ya, jadi istri itu yang menentukan bagaimana seorang anak itu sukses atau tidaknya. Maka sangat penting bahwa seorang istri harus menjadi seorang yang soleha. Yang selanjutnya adalah hikmah pernikahan, ya. Yang pertama adalah pernikahan merupakan
cara yang benar, baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh anak serta membangun keturunan yang sah ya. Yang kedua, dalam melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab, membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Yang ketiga adalah menjalin hubungan silaturahim antara keluarga suami dan keluarga istri. Yang selanjutnya adalah pernikahan menurut undang-undang di Indonesia ya. Mungkin ini akan saya bahas pertemuan berikutnya. Pertemuan pada hari ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan bahas pernikahan menurut undang-undang di Indonesia. Sebelum Bapak akhiri, jangan lupa isi daftar hadir di kolom komentar, juga berikan kesimpulan ya di kolom komentar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.